Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afdal Muhammad Iksan, NIM 250210088. Um, Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Finite Element Method Engineering Material Elastic System atau IMAS dengan menggunakan software ESDINA. Pembimbing Insinyur Sindur P. Mangko Subroto, MSIM, PhD. Latar belakang penelitian dilihat dari data yang disajikan pada gambar kiri bawah yang ini menunjukkan kategori kecelakaan dan presentasinya. Terlihat bahwa kecelakaan yang diakibatkan oleh pesawat yang mengalami landing overrun itu cukup besar, nilainya sekitar 59,69%, sehingga ini perlu menjadi perhatian. Inilah yang menyebabkan FAA memberikan rekomendasi untuk membuat runway and safety area atau RISA di ujung landasan pacu dengan panjang 1000 feet atau sekitar 600 meter. Namun beberapa bandara ini kesulitan untuk menerapkan peraturan ini. Hal ini itu dikarenakan adanya lahan yang terbatas dan juga biaya yang terbatas. Salah satunya juga adalah dialami oleh bandara-bandara di Indonesia, di mana bandara-bandara di Indonesia itu mempunyai runway yang cukup pendek. Kalau kita lihat, ini gambar di sebelah kanan ini merupakan geometri landasan pacu atau runway yang ada di bandara. Terlihat bahwa runway in safety area atau RESA itu berada di ujung landasan. Yang ini RESA ini dibuat tujuannya adalah sebagai area tambahan agar pesawat yang mengalami overrun itu punya area tambahan untuk dapat menghentikan pesawatnya. Namun berdasarkan latar belakang sebelumnya itu kita lihat bahwa salah satu masalah utama adalah adanya biaya dan juga lahan yang terbatas. Oleh karena itu, salah satu solusi engineering yang ditawarkan adalah dengan menerapkan teknologi IMAS. Di dalam literatur review dari ACRP Report 29, IMAS sendiri itu didefinisikan sebagai material yang berfungsi sebagai absorb energi yang ditempatkan di atas permukaan sebagai large bed di sekitar resa atau di ujung landasan pacu. Material ini kemudian dikelompokkan menjadi dua. Ada yang disebut sebagai crushable material foam dan juga displaceable material system. Untuk crushable material system sendiri itu dibagi menjadi dua, ada glass foam dan aggregate foam. Kemudian displaceable material system itu ada engineering aggregate. Berikut ini merupakan penampakan dari material yang dapat digunakan sebagai teknologi IMAS. Yang ini merupakan glass foam, kemudian ini merupakan aggregate foam, dan yang bawah ini merupakan engineering aggregate. Ketiga material yang dapat digunakan sebagai teknologi IMAS ini itu mempunyai karakteristik berbeda-beda. Di mana karakteristik ini dapat ditunjukkan dari diagram stress strain curve, kemudian densitasnya, modulus Young, kemudian angka Poisson ratio, dan juga damping coefficient. Untuk melakukan eksperimental terhadap kinerja bahan yang disebutkan sebelumnya, biaya yang dibutuhkan atau biaya yang dikeluarkan itu cukup besar kalau kita ingin melakukan eksperimental, sehingga kemudian kita perlu mencari alternatif solusi yang dapat divalidasi dan mampu untuk dapat mensimulasikan kejadian real yang terjadi. Salah satunya adalah dengan menerapkan finite element analysis. Bagaimana cara kerja finite element analysis ini adalah jadi kita membentuk suatu geometri sesuai dengan apa yang ingin kita simulasikan, kemudian geometri tadi atau objek tadi itu akan dibagi menjadi beberapa elemen, dan setiap elemen itu akan mempunyai beberapa node, di mana node-node ini kemudian berfungsi sebagai konektor elemen, kemudian sebagai tempat di mana aplikasi beban diterapkan, dan juga sebagai pembatas gerakan daripada struktur. Untuk definisi finite element analysis sendiri, itu merupakan suatu cara atau metode numeris untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan diferensial maupun persamaan integral.
penyelesaian persamaan itu dibuat menjadi persamaan biasa, kemudian diselesaikan secara numeris. Finite element proses sendiri itu ada secara umum itu ada tiga, ada pembuatan model, kemudian pendefinisian skenario. Ini dapat berupa interaksi antar elemen atau interaksi antar uh, part atau bagian yang berbeda atau elemen yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah melihat hasilnya dan dapat berupa run the solver dan berupa review the result. Kemudian dalam penelitian ini akan digunakan software LSDNA, di mana tahapan analisis dengan menggunakan software LSDNA itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tahapan pembuatan geometri dan tahapan penyetelan analisis. Di mana tahapan geometri sendiri itu ada beberapa tahapan lagi. Ada proses elemen mesh, ini adalah proses yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana objek itu akan dibagi menjadi beberapa elemen dan setiap elemen itu akan memiliki beberapa node. Kemudian pendefinisian material ini adalah mengambil karakteristik-karakteristik material yang sudah diuji sebelumnya, seperti diagram stress-strain curve, kemudian densitas, Poisson ratio, dan lain-lain. Kemudian pendefinisian boundary condition, kontak antar elemen, kemudian pendefinisian section property, dan juga part. Sementara untuk tahapan analisis setup sendiri, itu ada penyetingan untuk waktu berakhirnya analisis, binary D3 plot untuk menampilkan diagram-diagram yang kita inginkan. Kemudian ASC, IEE, kemudian model checking. Dari data akhir yang kita inginkan itu adalah mencari material dan kinerja baik serta biaya yang relatif lebih murah. Kalau kita lihat ya berdasarkan kemampuannya, kalau kita lihat ya pada grafik ini itu kita dapat melihat kinerja atau performance daripada material kita itu berdasarkan stopping distance-nya untuk berbagai tipe pesawat. Kemudian perbandingan biaya konstruksinya itu dapat dilihat dari proses pemasangan dan juga proses persiapan di lapangan. Kalau kita lihat di dalam literatur review, dalam salah satu conference, International LSTNA User Conference, itu material engineering material harvesting system tadi itu dimodelkan dengan dua model, yaitu FEM dan juga SPA. SPH ini adalah merupakan model smooth particle hydrodynamic, sementara FEM ini merupakan model finite element, di mana kontak antar elemen itu didefinisikan sebagai automatic node to surface dan automatic single to surface, di mana automatic node to surface ini itu adalah kontak antar ban pesawat dan juga image-nya. Sementara untuk yang single to surface itu adalah kontak antar elemen image-nya. Kemudian ada penyetingan untuk aturan integrasi, di mana untuk kedua model dari FEM dan SPA ini itu dimodelkan dengan fully integrated solid untuk aturan integrasinya. Kemudian untuk formulasi elemen itu untuk yang FEM dimodelkan sebagai solid dan SPH dimodelkan sebagai SPH. Hasil dari penelitian dilakukan tersebut itu dapat dilihat bahwa di sebelah kiri ini merupakan pemodelan dengan FEM dan sebelah kanan itu merupakan pemodelan dengan SPH. Di mana pemodelan dengan FEM itu hasilnya mendekati dengan hasil eksperimental. Hasil eksperimental itu ditunjukkan dengan grafik yang berwarna abu-abu. Begitu pula dengan pemodelan dengan menggunakan model SPH itu hasilnya juga mendekati dengan model eksperimental. Berikutnya di dalam literatur review yang ketiga, dalam riset artikel modeling large deformation, pemodelan dilakukan dengan hanya satu model, yaitu dengan model FEM, kemudian kontak antar elemen itu didefinisikan sebagai automatic node to surface,
Kemudian ada satu penambahan elemen lain, yaitu dengan menambahkan matte add erosion. Kemudian aturan integrasinya dibuat sama, yaitu fully integrated solid, dan formulasi elemen itu digunakan solid. Hasilnya juga sama, bahwa ternyata hasil dengan menggunakan model FEM itu mendekati hasil dari eksperimental. Dari beberapa literatur review yang telah disebutkan sebelumnya, itu dapat kita lihat bahwa adanya research gap, yaitu yang pertama, seperti apa dampak yang timbul jika menggunakan formulasi elemen yang berbeda. Kemudian yang kedua, seperti apa aturan integrasi yang cocok untuk material hasil kajian awal atau hasil. Kemudian yang ketiga, performance material dengan jenis atau tipe pesawat yang berbeda akan seperti apa. Kemudian untuk metodologi penelitian, untuk diagram alur penelitian itu sebagai berikut, di mana kita mulai kemudian testing material itu untuk mendapatkan input data LS di program LS-DYNA, yaitu untuk mendapatkan karakteristik material. Kemudian melakukan testing model dan prediksi performance dari material dengan LS-DYNA. Kalau secara khususnya itu secara umum, langkah penelitian ini dibagi menjadi 4. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Di mana langkah pertama itu difokuskan untuk menentukan jenis material, termasuk melakukan serangkaian pengujian untuk menentukan karakteristik material. Langkah kedua, analisis model numerik untuk membandingkan kesesuaian hasil uji spesimen terhadap model numerik. Langkah ketiga, itu pengujian respon material terhadap beban bergerak yang mensimulasikan produk pesawat dan model pendulum, atau simulasi skala parsial atau penuh. Kemudian langkah 4, analisis numerik untuk simulasi kejadian pada berbagai tipe pesawat untuk mengetahui jarak hentinya. Rumusan masalah dari tesis ini adalah menentukan model elemen hingga yang cocok dengan hasil uji laboratorium. Kemudian yang kedua, simulasi dan analisa elemen hingga, kemampuan material untuk menahan impact dari berbagai tipe pesawat. Berikut ini merupakan jadwal dari penelitian yang akan dilakukan. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.